Pegulat profesional merupakan olahraga yang sudah diatur atau disetting, tetapi mereka juga tetap melakukan kontak fisik agar pertandingan itu terlihat seperti pertarungan asli. Namun ada juga pertandingan yang di luar dari skrip dan para pegulat yang ada di ring malah berantem secara beneran. Untuk itu kali ini saya akan membahas tentang 7 insiden perkelahian asli yang terjadi di dunia gulat. 7. Daniel Puder versus Kurt Angle. Kurt Angle merupakan pegulat yang sangat tangguh. Dirinya merupakan juara gulat amatir di turnamen Olimpiade. Walaupun sangatlah tangguh, dirinya sempat hampir dikalahkan oleh pegulat pemula saat bertanding di WWE. Kejadiannya terjadi pada tanggal 4 November tahun 2004 di acara SmackDown. Pada saat itu, Kurt Angle sempat menantang seorang pegulat pemula yang bernama Daniel Puder. Daniel Puder sendiri merupakan petarung MMA yang banting setir untuk menjadi pegulat profesional. Lalu, di saat mereka berdua pertandingan itu awalnya berjalan baik-baik saja dan berjalan sesuai rencana. Mereka saling menjatuhkan satu sama lain dengan teknik gulat secara asli. Namun, Daniel Puder sempat bertindak di luar skrip dengan mengunci Kurt Angle dengan kuncian Kimura Lock. Tangan Kurt Angle hampir saja patah sebelum akhirnya pertandingan itu dihentikan oleh sang wasit. Lalu, saat di belakang layar, Kurt Angle sempat marah-marah kepada Daniel Puder. Dirinya sempat dibilang tidak menghormati pegulat senior. Terus, sebulan kemudian, Daniel Puder sempat dihukum dan dihajar di pertandingan Royal Rumble tahun 2005. Setelah itu, Daniel Puder sempat dipecat oleh WWE tak lama kemudian. 6. Perry Saturn versus Mike Bell. Perry Saturn merupakan pegulat yang sempat eksis pada masa Attitude Era. Di era itu, dirinya hanya menjadi pegulat papan tengah dan tidak terlalu sukses. Walaupun begitu, dirinya tetap dikenal karena tekniknya yang sangat hebat dan menarik. Namun, karirnya sempat hancur karena perkelahian asli yang terjadi di dalam ring. Kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Mei tahun 2001 di WWF Metal. Di saat itu, Perry Saturn sempat bertanding melawan seorang jobber atau pegulat lokal yang bernama Mike Bell. Di saat bertanding, Mike Bell sempat membuat sebuah kesalahan kecil yang membuat Perry Saturn langsung marah besar. Karena emosi yang tidak terkontrol, Perry Saturn langsung menghajar Mike Bell serta melemparkannya keluar dari ring secara paksa. Lemparan itu hampir membuat leher Mike Bell patah dan Perry Saturn tetap menghajarnya secara asli di pertandingan itu. Setelah selesai bertanding, Perry Saturn sempat dimarahi oleh petinggi WWE dan diberikan hukuman. Hukuman tersebut adalah harus memerankan karakter atau gimmick yang bodoh dengan mencintai sebuah pel. Karakter itu tentu saja tidak sukses dan dia dipecat tak lama kemudian setelah insiden itu. 5. Koko B. Ware versus The Patriot. Koko B. Ware merupakan pegulat yang memiliki karakter sebagai orang baik dan ceria. Namun ada suatu pertandingan yang sangat mengerikan dan berakhir dengan perkelahian asli karenanya. Kejadian itu terjadi pada tahun 1985 di promosi gulat yang bernama Continental Wrestling Association. Di saat itu, Koko B. Ware sempat dijadwalkan untuk bertanding melawan pegulat bertopeng yang bernama The Patriot. Namun di saat bertanding, Koko B. Ware terlihat sangatlah emosi dan sedang bete atau bad mood. Dirinya benar-benar menghajar pegulat bertopeng itu sampai membuatnya pingsan dan tidak bergerak. Lalu banyak sumber yang mengatakan kalau The Patriot sempat mengucapkan kata yang tidak terhormat serta rasis di belakang layar. Hal itu menyebabkan Koko B. Ware marah dan terjadilah insiden perkelahian itu. 4. The Acolytes versus The Public Enemy. The Acolytes merupakan tim di WWE yang beranggotakan Bradshaw dan Farouk. Tim tersebut sangatlah sangar dan mengerikan. Lalu kengerian itu ditunjukkan oleh mereka di saat melawan tag team yang bernama The Public Enemy. Kejadiannya terjadi pada tanggal 7 Maret tahun 1999 di WWE Heat. Di pertandingan itu, The Acolytes benar-benar menghancurkan The Public Enemy. Mereka menyerang dengan beberapa senjata secara beneran tanpa ampun. Lalu mereka mengalahkan The Public Enemy dengan kurun waktu selama 3 menit saja. Lalu penyerangan yang dilakukan oleh The Acolytes memiliki motif yang direncanakan. Saat di belakang layar, The Public Enemy merupakan tim yang memiliki attitude yang buruk dan sangat dibenci oleh pegulat lain. Oleh karena itu, The Acolytes memberi mereka pelajaran dengan mengeroyok The Public Enemy secara beneran di depan penonton. 3. New Jack versus Gypsy Joe. New Jack merupakan pegulat yang sangat ekstrim. Lalu keekstrimannya itu ditunjukkannya di saat melawan pegulat yang bernama Gypsy Joe.
Alih-alih bertanding untuk menghibur penonton, namun mereka berdua malah terlibat pertengkaran yang mengerikan. Kejadiannya terjadi pada tahun 2003 di promosi yang bernama NWA Main Event Wrestling Columbia. Di saat itu, mereka sempat bertanding di pertandingan yang ekstrim. Namun, karena Gypsy Joe tidak melakukan selling atau merespon serangan New Jack langsung kesal dan langsung menyerangnya secara beneran. Dirinya menyerang Gypsy Joe dengan berbagai macam benda seperti rantai, bangku penonton, dan tongkat kayu yang dikaitkan dengan kawat besi. Lalu, para penonton yang ketakutan langsung memanggil pihak keamanan di sana. Setelah itu, pertandingannya langsung dihentikan. Lalu, New Jack juga sempat ditangkap oleh kepolisian atas penyerangan yang menyebabkan kerusuhan. 2. Antonio Inoki versus Great Antonio. Antonio Inoki merupakan pegulat yang paling disegani dan dihormati di Jepang. Jika dirinya tidak dihormati, maka orang tersebut akan merasakan dampaknya. Contoh orang yang tidak menghormati dirinya adalah Great Antonio. Pada saat itu, mereka berdua sempat bertanding tepatnya pada tanggal 29 November tahun 1977. Di saat di ring, Antonio Inoki sempat melakukan berbagai macam serangan kepada Great Antonio. Namun, Great Antonio malah tidak melakukan selling atau tidak merespon terhadap serangan itu. Lalu, Great Antonio malah melakukan sebuah taunting atau ejekan kepada Inoki setelah diserang. Hal tersebut bisa dibilang sebagai tindakan yang tidak hormat di saat bertanding di gulat profesional. Puncak kemarahan di pertandingan itu adalah ketika Great Antonio memukul Inoki secara asli. Lalu, karena sudah emosi sejak awal bertanding, Inoki langsung menampar dan menendang tubuh Great Antonio sampai terjatuh. Setelah Great Antonio terkapar, Inoki langsung memijak kepalanya sampai berdarah dan pingsan. Lalu, setelah insiden yang parah itu, Great Antonio langsung pensiun dari dunia gulat profesional. 1. Eki Yasukawa versus Yoshiko. Eki Yasukawa merupakan pegulat wanita Jepang yang sempat menjadi bintang baru. Dirinya dikenal karena karakternya lucu dan wajahnya yang sangatlah cantik. Dirinya dengan mudah untuk menjadi juara karena kepribadiannya yang sangatlah disukai oleh para penonton. Namun, di sisi lain ada juga pegulat senior yang iri terhadap pencapaian yang didapatkan Yasukawa. Pegulat yang iri itu bernama Yoshiko. Lalu, mereka berdua sempat bertanding pada tanggal 22 Februari tahun 2015 di promosi yang bernama Stardom. Lalu ketika sudah di ring, mereka berdua bukan yang bergulat tetapi malah bertengkar seperti anak kecil. Yoshiko menampar dan memukul Yasukawa sampai kepalanya memar dan berlumuran darah. Ketika situasi itu semakin memburuk, pertandingan itu langsung dihentikan dan harus ditenangkan oleh wasit dan staf yang bekerja di sana. Sayangnya, setelah kejadian yang buruk itu, Yasukawa mengalami cedera yang parah di area kepalanya. Lalu 10 bulan kemudian, Yasukawa langsung menyatakan pensiun dari dunia gulat profesional. Jadi, itu ada 7 insiden perkelahian asli di dunia gulat. Insiden manakah yang paling mengerikan? Atau ada insiden lain yang tidak disebutkan di list ini? Komen di bawah ya. Lalu jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan maafkan saya bila ada kesalahan. Goodbye and see you in the next video.